seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia. Sebelum memulai pembahasan tentang kesetimbangan kimia, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Fauzia dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Kalista Demarila Sare. Perkenalkan, nama saya Najwa Paradila. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali berhadapan dengan yang namanya reaksi kimia. Nah, di sini ada dua contoh reaksi kimia. Yang pertama ada pembakaran kertas dan yang kedua ada pembuatan amonia. Yang pertama, pembakaran kertas. Pembakaran kertas merupakan suatu reaksi kimia yang tidak dapat balik atau reaksi satu arah dan biasanya terjadi pada sistem yang terbuka. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah reaksi yang tidak dapat balik itu reaksi yang ketika produk yang dihasilkannya itu tidak bisa bereaksi kembali menghasilkan si reaktannya. Contohnya ini pada pembakaran kertas. Nah, pada pembakaran kertas, ketika kertas dibakar dan menghasilkan abu, maka si abu ini tuh tidak bisa bereaksi kembali menghasilkan si kertas. Jadi, produk yang dihasilkan si abu itu tidak bisa bereaksi kembali menghasilkan si reaktan, yaitu si kertas. Nah, itu disebut dengan reaksi yang tidak dapat balik atau reaksi satu arah. Nah, reaksi satu arah ini biasanya terjadi pada sistem yang terbuka. Lalu yang kedua ada pembuatan amonia. Pembuatan amonia merupakan reaksi kimia yang bolak-balik dan biasanya terjadi pada sistem yang tertutup. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah reaksi yang dapat balik atau reaksi bolak-balik itu reaksi yang dimana si produk yang dihasilkan itu bisa bereaksi kembali membentuk si reaktan. Nah, pada pembuatan amonia itu kan terbentuk dari N2 dan H2, menghasilkan amonia. Nah, si amonia ini sebagai produk bisa bereaksi kembali membentuk N2 dan H2. Nah, ini disebut dengan reaksi yang dapat balik atau reaksi reversible. Nah, reaksi ini itu biasanya terjadi pada sistem tertutup. Nah, berikut ini itu ada beberapa cakupan materi yang akan dibahas mengenai kesetimbangan kimia. Yang pertama itu ada pengertian kesetimbangan kimia. Yang kedua ada ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang ketiga ada jenis reaksi kesetimbangan berdasarkan fasa. Yang keempat ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Yang kelima ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Yang keenam ada hubungan antara Kp dan Kc. Yang ketujuh ada derajat disosiasi. Yang kedelapan ada pergeseran kesetimbangan menurut asas Le Chatelier. Yang kesembilan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, dan yang terakhir ada kesetimbangan dalam industri. Nah, berikutnya ini ada kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia? Jadi reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel merupakan reaksi yang dapat balik di mana hasil reaksi atau zat bagian kanan dapat bereaksi kembali membentuk pereaksi atau zat bagian kiri. Jadi reaksi kesetimbangan ini tuh reaksi yang dimana si hasil hasil reaksi atau si zat yang ada di sebelah kanan ini dia bisa bereaksi kembali dan menghasilkan si reaksi atau zat yang ada di sebelah kiri. Contohnya gimana sih? Contohnya tuh di sini ada misalkan A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Nah, si C dan D ini tuh bisa bereaksi kembali menghasilkan si A dan B. Itu. Jadi si zat hasil reaksi ini itu dia bisa bereaksi kembali membentuk si reaksinya. Jadi si reaksi kesetimbangan ini disebut juga dengan reaksi yang dapat balik. Nah, suatu reaksi dikatakan setimbang apabila laju kecepatan preaksi atau V1 sama dengan laju kecepatan hasil reaksi atau V2 dan konsentrasi zat-zat tidak lagi berubah. Maksudnya apa sih? Jadi suatu reaksi itu berada dalam keadaan setimbang apabila si laju kecepatan reaksi atau V1 ini yang ada di sebelah kiri, zat yang ada di sebelah kiri
itu besarnya sama dengan laju kecepatan si hasil reaksi, zat yang ada di sebelah kanan atau V2. Jadi ketika V1, besar V1 sama dengan besar V2, maka suatu reaksi tersebut bisa dikatakan setimbang. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan kimia merupakan kesetimbangan yang dinamis, yang dimana dalam keadaan setimbang, reaksi masih terus berjalan dalam skala molekuler. Ciri-ciri kesetimbangan, yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Yang kedua, reaksi terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat dan diukur. Yang kelima, perubahan mikroskopis atau perubahan partikel tetap berlangsung. Dan yang terakhir, semua komponen tetap ada. Reaksi kesetimbangan berdasarkan fasa terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang sama atau fasa yang sama. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada kesetimbangan homogen, dalam reaksi kimia itu, semua zat-zat yang ada di reaksi kimia itu berfasa sama. Itu disebut dengan kesetimbangan homogen. Contohnya gimana? Di sini contohnya ada N2 plus 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3. Di mana N2 di sini berfasa gas, H2 berfasa gas, dan NH3 berfasa gas juga. Jadi pada reaksi tersebut, semua zat-zatnya itu berfasa sama, yaitu sama-sama berfasa gas. Lalu yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang berbeda. Jadi reaksi kesetimbangan heterogen ini tuh kebalikan dari kesetimbangan homogen. Nah, di kesetimbangan heterogen ini, semua zat-zat yang ada pada reaksi kimianya itu fasanya itu berbeda-beda. Contohnya gimana? Di sini ada contohnya itu 4NH3 plus 5O2 reaksi bolak-balik 4NO plus 6H2O, di mana si NH3 ini berfasa gas, O2 berfasa gas, NO berfasa gas, sedangkan H2O-nya berfasa liquid. Jadi pada reaksi kimia ini, fasa yang terdapat pada zat-zatnya itu berbeda. Ada yang berfasa gas dan ada yang berfasa liquid. Jadi mereka tidak sama fasanya. Nah, ini disebut dengan kesetimbangan heterogen. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan antara komposisi reaksi dan hasil reaksi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu. Nah, menurut hukum kesetimbangan, hasil kali konsentrasi produk pada keadaan setimbang dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan pada keadaan setimbang yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap pada suhu yang tetap juga. Contohnya, PA plus QB reaksi bolak-balik RC plus SD, yang dimana PQRS ini merupakan koefisiennya. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang bisa disebut dengan KC. Jadi KC menunjukkan perbandingan komposisi antara hasil reaksi dan bereaksi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu. Misalnya, pada persamaan PA ditambah QB setimbang dengan RC ditambah SD, di mana P, Q, R, dan S merupakan koefisien. Sehingga rumus dari KC sama dengan hasil kali tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Berdasarkan persamaan tersebut, maka KC sama dengan konsentrasi dari C dipangkat R dikali konsentrasi dari D dipangkat S dibagi dengan konsentrasi dari A dipangkatkan dengan B dikali dengan konsentrasi dari B dipangkatkan dengan Q. Ada beberapa aturan yang perlu diingat dalam menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan KC. Yang pertama, yang dimasukkan ke dalam rumus KC hanya konsentrasi zat-zat yang berfase larutan dan gas saja. Contohnya, solid CaCO3 setimbang dengan solid CaO ditambah gas CO2.
maka Kc-nya sama dengan konsentrasi dari CO2 dipangkatkan dengan 1, karena yang berfase gas hanya CO2. Yang kedua, jika K lebih besar dari 1, artinya hasil yang terbentuk lebih banyak dari reaksi yang sisa. Yang ketiga, jika K lebih kecil dari 1, artinya hasil yang terbentuk lebih sedikit dari reaksi yang sisa. Yang keempat, harga K dipengaruhi dengan suhu. Jika suhu tetap, maka K tetap. Jika suhu berubah, maka K juga berubah. Untuk reaksi endotherm, jika suhu dinaikkan, maka K juga akan bertambah besar. Sedangkan untuk reaksi eksotherm, jika suhu dinaikkan, maka K akan bertambah kecil. Untuk lebih memahaminya, mari kita langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan kesetimbangan berikut. Gas 2SO3 setimbang dengan gas 2SO2 ditambah gas O2. Pada saat setimbang, terdapat gas SO3 sebesar 2 mol, gas SO2 sebesar 2 mol, dan gas O2 sebesar 1 mol. Jika volume sistem adalah 2 liter, nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah. Untuk menjawab soal tersebut, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya yaitu gas 2SO3 setimbang dengan gas 2SO2 ditambah gas O2. Yang kedua, menuliskan data dalam keadaan setimbang yang sudah diketahui. Karena pada soal reaksinya sudah setimbang, maka SO3 dalam keadaan setimbang adalah 2 mol, SO2 dalam keadaan setimbang adalah 2 mol, dan O2 dalam keadaan setimbang adalah 1 mol. Yang ketiga, menentukan konsentrasi atau molaritas masing-masing zat. Karena pada soal diketahui volume sistem adalah 2 liter, maka molaritas SO3 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk molaritas SO2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sedangkan untuk molaritas O2 sama dengan 1 dibagi 2. Maka Kc sama dengan konsentrasi SO2 dipangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 dipangkat 1 dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkat 2. Sama dengan 1 dipangkat 2 dikali setengah pangkat 1 dibagi dengan 1 dipangkat 2. 1 dipangkat 2 ini bisa dicoret sehingga Kc sama dengan setengah atau 0,5. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau yang bisa disebut dengan Kp. Pada tekanan Kp, data yang digunakan adalah data tekanan parsial dari gas-gas yang bereaksi. Jadi, Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Cara menentukan harga Kp sama seperti cara kita menentukan harga Kc, di mana yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksinya. Yang kedua, menentukan jumlah mol dalam keadaan setimbang. Yang ketiga, menentukan tekanan parsial masing-masing gas. Misalnya ada sebuah gas A, maka PA sama dengan mol A dibagi mol total dikali PA. Yang keempat, masukkan data tekanan parsial ke rumus Kp, dengan rumus Kp sama dengan hasil kali tekanan parsial reaksi dibagi hasil kali tekanan parsial per reaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya, gas A ditambah dengan 3 gas B setimbang dengan 2 gas C. Dari persamaan ini kita mengetahui bahwa gas A dan gas B merupakan reaksi dan gas C merupakan reaksi, sehingga Kp sama dengan PC dipangkatkan 2 dibagi dengan PA dikali PB dipangkatkan 3, di mana 3 dan 2 ini merupakan koefisien dari masing-masing gas tersebut. Lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada suhu T di dalam suatu ruang, terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut. Gas N2 ditambah gas 3H2 setimbang dengan gas 2NH3. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3, serta tekanan total gas adalah 10 atm, maka harga Kp reaksi tersebut adalah. Untuk menjawab soal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi sama dengan gas N2 ditambah gas 3H2 setimbang dengan gas 2NH3. Karena pada soal diketahui bahwa persamaan tersebut dalam keadaan setimbang, maka kita tidak perlu lagi menggunakan tabel MBS. Dalam keadaan setimbang, gas N2 berjumlah 1 mol, gas 3H2 berjumlah 2 mol, dan gas 2NH3 berjumlah 1 mol. Untuk mencari tekanan parsial dari masing-masing gas tersebut, kita membutuhkan mol total dan tekanan total. Tekanan total diketahui 10 atm dan mol total sama dengan jumlah dari gas N2 ditambah gas 3H2 ditambah gas 2NH3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga tekanan N2 sama dengan 1/4 dikali 10 sama dengan 2,5 atm.
tekanan H2 sama dengan 2/4 dikali 10 sama dengan 5 atm, dan tekanan NH3 sama dengan 1/4 kali 10 sama dengan 2,5 atm. Selanjutnya, kita masukkan data tekanan parsial ke dalam rumus Kp, di mana rumus Kp merupakan hasil kali tekanan parsial reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial reaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Berdasarkan persamaan reaksi, diketahui bahwa gas N2 dan gas 3H2 merupakan reaksi, sedangkan gas 2NH3 merupakan reaksi. Maka Kp sama dengan tekanan NH3 dipangkat 2 dibagi dengan tekanan N2 dikali dengan tekanan H2 dipangkat 3. Kp sama dengan 2,5 dipangkat 2 dibagi 2,5 dikali 5 pangkat 3. Hasilnya 6,25 dibagi 2,5 kali 125 sama dengan 6,25 dibagi 312,25. Kp sama dengan 0,02 atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, hubungan antara tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Hubungan antara Kc dan Kp ditentukan berdasarkan rumus atau persamaan gas ideal. Hubungan antara Kc dan Kp ditulis sebagai berikut. PV sama dengan nRT. Ketika kita diminta untuk mencari tekanan, maka P sama dengan N per V dikali RT, di mana P merupakan tekanan dan N per V merupakan konsentrasi atau molaritas. Sehingga P sama dengan konsentrasi dikali RT. Misalnya, gas K ditambah gas 2L setimbang dengan gas 2M ditambah gas 3N. Maka, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi sama dengan hasil kali tetapan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali tetapan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya, di mana berdasarkan persamaan diketahui bahwa gas K dan gas 2L merupakan reaksi dan gas 2M serta gas 3N merupakan reaksi. Maka Kc sama dengan konsentrasi M dipangkat 2 dikali konsentrasi N dipangkat 3 dibagi konsentrasi K dikali konsentrasi L dipangkat 2. Untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp sama halnya dengan Kc. Sehingga Kp sama dengan tekanan M dipangkat 2 dikali tekanan N dipangkat 3 dibagi tekanan K dikali tekanan L dipangkat 2. Maka Kp sama dengan konsentrasi M dikali RT dipangkat 2 dikali konsentrasi N dikali RT dipangkat 3 dibagi dengan konsentrasi K dikali RT dikali L dikali RT dipangkat 2. Sehingga Kp sama dengan konsentrasi M dipangkat 2 dikali konsentrasi N dipangkat 3 kali RT pangkat 2 dikali RT pangkat 3 dibagi konsentrasi K dikali konsentrasi L pangkat 2 dikali RT dikali RT pangkat 2. Hubungan antara Kp dan Kc yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N merupakan koefisien gas kanan dikurang koefisien gas kiri, sedangkan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin, dengan R bernilai 0,082 atm, P merupakan tekanan, dan N per F merupakan konsentrasi atau molaritas. Untuk lebih paham, mari kita langsung saja ke sentuh soalnya. Dalam ruang 1 liter, 5 mol gas CCl4 terurai 60% menurut reaksi gas CCl4 setimbang dengan solid C ditambah gas 2Cl2. Tentukan besar Kc dan Kp pada suhu 27 derajat Celcius dengan besar R sama dengan 0,082 atm. Untuk menjawab soal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan persamaan reaksinya. Gas CCl4 setimbang dengan solid C ditambah gas 2Cl2. Karena belum dalam keadaan setimbang, maka kita menggunakan tabel MBS. Pada soal diketahui mula-mula gas CCl4 bernilai 5, sehingga di kolom M ditulis 5 mol. Dan terurai 60%, sehingga 60% dikali 5 sama dengan 3 mol. Maka di kolom B ditulis 3 mol. Untuk C dan Cl2, karena tidak diketahui mula-mulanya, maka di strip saja. Sedangkan di kolom reaksinya, perbandingan saat bereaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Karena C dan CCl4 sama-sama memiliki koefisien 1, sehingga di bagian bereaksi C juga bernilai 3, sedangkan di bagian Cl2 3 dikali 2 sama dengan 6 mol. Untuk keadaan setimbang, bagian kanan dijumlahkan sedangkan bagian kiri dikurang, sehingga gas CCl2 bernilai 2 mol
C bernilai 3 mol dan Cl2 bernilai 6 mol. Maka Kc sama dengan konsentrasi Cl2 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi CCl4 dipangkatkan 1. Karena belum dalam keadaan konsentrasi, maka kita menggunakan rumus N per F. Kc sama dengan 6 dibagi 1 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 dibagi 1. Sama dengan 18. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dikali delta N. Di mana suhu itu harus dalam Kelvin, sehingga 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Maka Kp sama dengan 18 dikali 0,082 dikali 300 dipangkatkan 1. Sehingga Kp sama dengan 442,8. Selanjutnya derajat disosiasi. Kesetimbangan disosiasi merupakan reaksi kesetimbangan dalam keadaan tertutup yang melibatkan terurainya suatu zat menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Jadi, derajat disosiasi yaitu perbandingan antara banyaknya mol zat yang terurai dengan mol zat mula-mula, dengan harga alfa berkisar antara 0 sampai 1. Rumusnya, alfa sama dengan Nb per Nm, di mana Nb merupakan mol yang terurai, sedangkan Nm merupakan mol mula-mula. Untuk alfa yang bernilai 0, itu tidak terjadi penguraian. Sedangkan alfa yang bernilai 1, itu terurai secara sempurna. Sedangkan alfa yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 0, terdisosiasi atau terurai sebagian. Untuk lebih pahamnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada reaksi kesetimbangan, gas 2Hi setimbang dengan gas H2 ditambah gas I2. 0,1 mol Hi dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Derajat disosiasi Hi adalah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan persamaannya. Gas 2Hi setimbang dengan gas H2 ditambah gas I2. Karena belum dalam keadaan setimbang, maka kita menggunakan tabel MBS, di mana pada soal diketahui bahwa Hi mula-mula bernilai 0,1, maka di kolom M ditulis 0,1 mol. Sedangkan untuk H2 dan I2-nya tidak diketahui, jadi kita strip saja. Untuk I2-nya terurai sebanyak 0,02 mol, sehingga di H2-nya juga dituliskan terurai sebanyak 0,2 mol, dan di 2Hi, karena koefisiennya 2, maka 2 dikali 0,02 sehingga 0,04 mol. Sehingga setimbangnya menjadi gas Hi 0,06 mol, gas H2 0,02 mol, dan gas I2 0,02 mol. Maka alfa sama dengan Nb per Nm sama dengan 0,04 dibagi 0,1 sama dengan 0,4. Pergeseran kesetimbangan menurut asas Le-Chatelier. Jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Misalnya pada persamaan reaksi gas PCl5 setimbang dengan gas PCl3 ditambah gas Cl2 dengan delta H sama dengan min 106 kJ. Jika pada persamaan ini diberikan reaksi atau tindakan, maka untuk mengurangi pengaruh aksi, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk bagian kanan atau ke arah reaktan bagian kiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ista. Yang pertama itu ada gangguan konsentrasi zat. Dalam gangguan konsentrasi zat ini, sistem kesetimbangan dilakukan penambahan atau pengurangan konsentrasi salah satu reaktan atau produknya, maka sistem akan mengadakan reaksi untuk mengurangi gangguan tersebut. Nah, dalam hal ini, jika konsentrasi diperbesar, maka reaksi bergeser dari arah zat tersebut. Dan jika konsentrasi diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Selanjutnya itu ada perubahan suhu sistem. Jika sistem diubah suhunya, maka sistem akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Dengan gangguan konsentrasi, dalam hal ini reaksi terdapat gangguan suhu sangat bergantung pada sifat-sifat termokimia dari spesies yang terdapat dalam sistem kesetimbangan. Nah, kita ingat kembali pada termokimia kita mengenal dua reaksi, yaitu exotherm dan endotherm. Dalam hal ini, pada suatu reaksi, jika suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke arah endotherm. Dan jika suhu diturunkan, reaksi bergeser ke arah exotherm. Selanjutnya itu ada tekanan dan volume. Perlu diingat, tekanan dan volume adalah dua hal yang berbanding terbalik. Jika tekanan sistem diperbesar,
maka volume sistem diperkecil. Sebaliknya, jika tekanan sistem diperkecil, maka volume sistem diperbesar. Dengan sesuai PPT, yaitu jika tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien gas terkecil. Lalu jika tekanan diperkecil dan volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien gas terbesar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu tekanan yang diperbesar. Volume akan mengecil sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Konsentrasi akan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya ditambah. Volume diperbesar, tekanan akan mengecil sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang besar. Suhu atau temperatur dinaikkan sehingga reaksi akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau reaksi yang menyerap panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan dalam industri. Apa sih kesetimbangan dalam industri? Tidak sedikit proses produksi zat-zat dalam industri, khususnya industri bahan kimia, menerapkan konsep kesetimbangan ini. Misalnya pada proses pembuatan asam sulfat dan pembuatan amonia. Lantas mengapa proses industri kedua zat tersebut menerapkan konsep kesetimbangan? Kita akan bahas di next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembuatan amonia. Reaktan yang digunakan yaitu gas nitrogen atau N2 yang didapat dari hasil penyulingan udara dan juga gas hidrogen yang diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam dan air. Bereaksi dua gas tersebut akan berubah menjadi amonia yang selanjutnya akan diubah menjadi senyawa nitrogen lain sebagaimana asam nitrat dan garam nitrat. Kegunaan dari amonia tersebut itu sebagai bahan peledak, yang pertama, yang kedua bahan deterjen dan larutan pembersih, yang ketiga bahan organik dan anorganik, yang keempat bahan industri farmasi, yang kelima bahan pembuatan pupuk urea, yang keenam bahan pembuatan berbagai macam monomer yang mengandung nitrogen untuk industri nilon, polimer-polimer akrilat, dan juga busa poliuretan. Proses pembuatan ini disebut proses Haber-Bosch atau amonia ini dibuat berdasarkan reaksi antara gas nitrogen dengan hidrogen yang menggunakan katalis permukaan platina. Selanjutnya itu ada proses pembuatan asam sulfat, yaitu H2SO4. Bahan utama pembuatan asam sulfat adalah gas SO3 yang dibuat dengan cara proses kontak berdasarkan reaksi endotherm. Kegunaannya bahan pembuatan pupuk superfosfat, deterjen, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan pengisi aki. Untuk asam sulfat kuat sekitar 93% sampai 99% digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak, dalam pembuatan sabun, pembuatan asam fosfat, dan triple superfosfat. Next. Terakhir itu adalah kesimpulan dari kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi maju dan reaksi balik terjadi secara simultan dengan kecepatan yang sama, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konsisten dalam sistem tertutup. Kesetimbangan ini bersifat dinamis karena meskipun tidak ada perubahan yang tampak secara makroskopis, reaksi terus berlangsung pada tingkat mikroskopis. Faktor-faktor seperti perubahan konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu dapat mempengaruhi posisi kesetimbangan sesuai dengan prinsip Lee-Chatelier yang menyatakan bahwa sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Besarnya kecenderung suatu reaksi
mencapai kesetimbangan dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan naik atau turun yang menunjukkan dominasi reaktan atau produk pada sistem.